Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang sempat viral di Cianjur, yang mana kejadian itu tentang penolakan warga Cianjur terhadap bantuan yang diberikan oleh pihak gereja. November ya? Iya, itu terjadi di bulan November kemarin. Dan sebelum ke pembahasan, saya sedikit akan memaparkan kronologinya. Dikarenakan tragedi yang ada di Cianjur, gempa bumi yang di Cianjur mengakibatkan banyaknya kerugian yang diterima oleh warga, sehingga banyak dari aktivis-aktivis termasuk dari agama maupun aktivis dari negara yang mereka memiliki rasa empati sehingga mereka menolong saudara-saudara yang memberikan bantuannya kepada warga Cianjur. Nah, salah satunya ada dari pihak gereja. Namun berkaitan dengan itu ada hal yang memang tidak diinginkan, yaitu ada penolakannya dari masyarakat disebabkan salah satunya karena mereka menganggap bahwa disebabkan beda agama. Disebabkan beda agama. Nah, maka dari itu kita akan langsung saja ke pembahasannya ya. Disebabkan nih negara Indonesia ini negara yang terdiri dari berbagai negara, terdiri dari berbagai agama ya. Jadi bagaimana nih pandangan kita terhadap kasus tersebut berdasarkan sila Pancasila pertama. Baik. Pertanyaannya, bagaimana pandangan kita terkait kasus tersebut berdasarkan sila pertama? Iya. Kalau boleh saya menjawab, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jika setiap warga memahami nilai Pancasila yang pertamanya dengan baik, saya yakin nggak akan terjadi hal yang demikian. Karena mengapa? Karena ketuhanan yang Maha Esa ini kan kita berbicara tentang agama ya. Iya. Yang mana agama itu, yang mana Tuhan itu kan pasti memiliki agamanya, ajaran-ajarannya. Agama itu kan ajaran ya kan? Iya, benar. Nah, saya yakin dari 6 agama resmi yang ada di Indonesia, nggak ada satupun yang memerintahkan untuk peperangan, perpecahan, pertumpahan darah. Pasti keenam agama tersebut memerintahkan untuk perdamaian, ya kan, persatuan. Nggak mungkin suatu agama memerintahkan hal yang buruk untuk penganutnya. Nah, maka seandainya nilai Pancasila yang pertama ini, ketuhanan yang Maha Esa ini dipahami dengan baik, tidak akan terjadi hal yang demikian. Maka tuntutannya untuk kita sebagai warga negara Indonesia yang beragama itu harus memahami terkait ajaran agama apa yang kita anut dengan baik, ya kan? Kemudian juga kita harus memahami juga tentang Pancasila itu sendiri sebagai ideologi. Jadi Pancasila dan agama sebenarnya satu kesatuan. Ya, saling mendukung. Jadi menurut saya gitu. Kejadian penolakan yang terjadi di Cianjur itu karena mereka kurang memahami dengan baik arti dari ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mereka beranggapan Tuhan gua beda nih sama lu ya kan? Iya. Jadi Tuhan lu nggak perlu nolong gua punya Tuhan sendiri gitu kan, istilahnya begitu ya kan? Iya, benar. Jadi mereka menolak, padahal pemahaman seperti ini pemahaman yang salah gitu kan? Karena pada dasarnya Tuhan itu satu, walaupun cara pandangnya berbeda. Nah, betul. Begitu sih yang bisa saya jawab. Oke. Jadi yang permasalahannya kurangnya
pemahaman Nah, mereka terhadap agama mereka hakikat sendiri. agama, terhadap agama mereka sendiri. Dan ya karena pada dasarnya mah agama nggak pernah mengajarkan tidak pernah mengajarkan peperangan bahkan kekerasan apalagi ya. Baik, ini kan tadi agama ya, masalah agama. Di Indonesia ini ada 6 agama yang resmi, yang diakui oleh negara, yang diakui oleh undang-undang. Dan apakah bisa 6 agama ini bisa menjadi pemersatu, ataukah hanya akan menjadikan perpecahan atau bom waktu? Pertanyaannya, apakah dengan adanya keberagaman agama di Indonesia bisa menyebabkan perpecahan gitu kan? Sedangkan sila ketiga dalam Pancasila adalah persatuan Indonesia. Jawaban saya, memang benar di Indonesia itu ada 6 agama resmi. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, ya kan? Nah, itu kan agama resmi yang diakui secara sah oleh negara bahwa agama itu boleh ada di Indonesia gitu kan. Nah, memang ini tuh kayak sebuah konsekuensi bagi negara bahwa pasti dalam suatu negara itu beragam dalam agama. Negara Islam pun pada zaman dahulu yang notabene Islam itu masih ada ternyata orang-orang yang non-Islam di dalamnya. Benar. Jadi emang nggak bisa dipisahkan ini. Mau sekeras apapun usaha kita untuk berusaha supaya negara ini satu agama, itu pasti nggak akan bisa. Nah, pertanyaannya, apakah dengan keberagaman agama ini bisa menjadikan Indonesia bersatu? Jawabannya bisa. Asalkan apa? Asalkan kita memahami dengan baik nilai-nilai agama itu sendiri, nilai Pancasila, bagaimana kita mengimplementasikan kedua nilai tersebut dalam kehidupan kita. Nah, tentu juga dengan keberagaman agama yang ada berpotensi untuk menjadi bom waktu perpecahan bagi Indonesia. Tapi itu jika dilihat dari satu sudut pandang. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain bahwa dengan keberagaman agama ini pun bisa jadi kekuatan bagi Indonesia, gitu kan? Karena sendirian tentu lebih lemah dibandingkan berkelompok. Tapi dengan syarat apa? Syaratnya ya jelas tentang moderasi beragama. Seperti yang sudah diperjuangkan oleh pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada seluruh pelajar yang ada di Indonesia gitu kan. Cuma sayangnya dari program moderasi beragama ini sayangnya hanya satu. Tahu gak? Apa itu? Sayangnya cuma ditekankan kepada umat Islam. Nah, itu yang jadi masalah. Ya kan? Jadi sering kita mendengar tuh kan, moderasi beragama, kita harus moderat, toleransi. Tapi apa? Tapi yang ditekankan kepada umat Islam aja. Yang menjadi objek seakan-akan Islam. Iya. Padahal di negara ini kan tadi sudah dibahas ada 6 negara resmi. Kenapa yang ditekankan kepada Islam doang? Harusnya kan ditekankan juga kepada seluruh agama yang ada yang resmi gitu kan. Nah, sehingga kan kalau misalnya cuma ditekankan kepada satu pihak, pasti akan sulit mencapai yang namanya persatuan dan toleransi. Karena yang lainnya tidak terkait ya. Yang lainnya nggak tahu moderasi itu apa, gimana cara moderasi. Coba seandainya moderasi itu ditekankan kepada seluruh elemen agama yang ada, Konghucu kita kasih nilai moderasi, Kristen, Islam, Buddha, Konghucu. Nah, itu kan akan lebih mudah untuk membangun persatuan Indonesia, perdamaian ya kan. Nggak akan lagi ada pertumpahan darah, bom bunuh diri kayak kemarin ya kan. Benar. Nah, makanya kalau seandainya nilai ini bisa dipahami dengan baik, insya Allah akan terwujud yang namanya persatuan Indonesia. Nah, makanya kenapa bunyi sila Pancasila yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sebuah harapan
kalau saya boleh memandang Pancasila yang kelima ini, poin yang kelima itu sebuah harapan dari 4 nilai sebelumnya, bahwa ketika kita sudah mengimplementasikan nilai ketuhanan yang Maha Esa terus seterusnya, itu pasti akan terwujud yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harapan. Nah, bagaimana cara mencapai harapan ini? Ya dengan memahami dengan baik 4 sila sebelumnya. Gitu yang bisa saya jawab. Oke. Jadi yang menjadi solusinya adalah pahami agama dengan baik, dengan benar, dengan tepat, dan pahami juga Pancasila dengan benar agar lahir kesinambungan antara keduanya, sehingga tidak ada salah paham ya, karena saya agama ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana seharusnya kita menempatkan Pancasila dalam kehidupan kita? Bagaimana menempatkan Pancasila dalam kehidupan kita? Iya. Pancasila itu kan ideologi ya. Nah, ideologi itu harus diyakini oleh yang berideologi tentunya. Pastinya. Jadi bagaimana bisa ideologi itu tersampaikan dan terwujud dengan baik kalau kita sendiri yang berideologi itu nggak meyakini terkait ideologi yang kita pahami. Nah, makanya ideologi Pancasila harus kita yakini bahwa Pancasila itu berperan penting loh untuk kehidupan bermasyarakat kita di Indonesia. Karena apa? Karena Pancasila sendiri kan kalau nggak salah sejarahnya dibangun berdasarkan agama, ya nggak sih? Iya, benar. Jadi nggak mungkin Pancasila bertentangan dengan agama. Meskipun nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisalnya ketika Pancasila dianggap nggak relevan dengan agama, pahamilah sebenarnya itu tuh kita yang salah menempatkan Pancasila, kita yang salah mengartikan Pancasila, kita yang salah mengimplementasikan Pancasila. Karena sejatinya Pancasila itu nggak bertentangan sama sekali dengan agama. Bahkan pada Pancasila yang pertama, sila yang pertama, itu kan kalau kita teliti dan kita pahami bahwa itu nilai-nilai keagamaan. Benar. Jadi sebenarnya Indonesia itu nggak menafikan agama, tidak memisahkan agama dari kehidupan. Justru agama itu bagian penting untuk bernegara, berperan penting untuk bernegara. Karena di dalamnya membangun sikap spiritualitas, membangun pribadi yang jujur, ya kan, berbudi pekerti yang luhur, ya kan. Nah, jangan lupa juga bahwa Indonesia memiliki slogan Bhinneka Tunggal Ika, gitu kan. Nah, itu tuh juga nggak berselisih dengan agama. Agama pun mengajarkan tentang persatuan seperti yang telah dijelaskan tadi, ya kan. Nah, jadi peran Pancasila dalam kehidupan kita tentu sangat berpengaruh, penting, ya kan. Justru bahaya orang yang tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupannya. Iya, benar. Satu, bisa jadi dia tidak serius beragama, ya kan. Kedua, sudah pasti dia tidak cinta Indonesia. Makanya nilai Pancasila dalam kehidupan sangat penting. Gitu sih yang bisa saya jawab. Oke. Jadi disebabkan nih karena kan tidak adanya perbedaan paham antara agama dengan Pancasila, dan Pancasila itu sendiri dirumuskan salah satunya atas dasar agama ya. Atas dasar agama, dan didirikan pula oleh pendiri bangsa ini, salah satunya ulama-ulama. Betul. Dari agama dari agama Islam, bahkan dari agama lain pun ya, orang-orang yang pahamlah terhadap agama juga paham terhadap Indonesia, dan mereka merumuskan Pancasila tidak hanya sebatas karena keinginan mereka begini, tapi bagaimana bisa menyatukan kan Indonesia yang heterogen ini dari berbagai, baik dari agamanya, dari rasnya, bahkan budayanya. Betul. Maka yang menjadi inti yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita ini, pertama, pahamilah agama sebaik mungkin, pahamilah agama dengan benar dan tepat, kemudian pahami Pancasila dan cari kesinambungan antara keduanya dan aplikasikanlah
pasti ada kesinambungannya, pasti Iya. pasti ketemu. Pasti ketemu karena ya tidak bertolak belakang. Mungkin itu yang bisa kami bahas ya. Mohon maaf atas ya mungkin ada kata-kata yang salah dari kami. Lidah yang kesleo. Ya, lidah yang kesleo. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.